Kalau terdengar ya, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bapak. Sore, Pak. Ya, selamat sore ya. Oke, seperti yang dijanjikan ya dari panitia, di sini kami ya akan memberikan pemaparan materi ya, penjelasan terkait masing-masing metode. Adapun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas metode APSR ya. Untuk dosen PJ-nya itu ada saya sendiri, lalu ada Bu Edlin ya, ada Bu Kiki, ada Bu Meta, dan yang terakhir ada Pak Erlangga ya. Jadi 5 dosen ini ya yang nantinya akan bertanggung jawab ya, serta memandu secara tidak langsung ya kepada kalian ya selama kegiatan kerja lapangan untuk metode APSR. Oke, nanti akan ada beberapa pemaparan ya, dimulai dari teori singkat, nanti ada bagaimana cara mengakuisisinya, ya, pengolahan datanya seperti apa, lalu dari segi hasilnya bagaimana gitu ya, dan referensi yang bisa kalian baca lebih lanjut ya. Dan nantinya di akhir akan saya berikan tugas prakerlab ya, saya rasa sesuai apa yang ditetapkan oleh panitia gitu ya. Dan durasinya silakan mengikuti apa yang disampaikan oleh panitia ya, durasi pengerjaannya. Oke, disclaimer dulu ya, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya rasa tidak akan mengakomodir seluruh materi ya untuk metode APSR ya. Jadi kalau kalian ingin, ya Pak Sido, bisa saya record ini untuk ini ya Pak Yuda? Oh ya, boleh. Ya, boleh. Izin ya Pak Yuda ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sido. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi apa yang kami berikan ya materi pada kesempatan kali ini pastinya tidak akan mengakomodir seluruh materi dari metode APSR ya. Jadi kalau kalian ingin mendalami lebih lanjut terkait metode APSR, ada beberapa mata kuliah yang bisa kalian ambil ya. Yang pertama adalah seismologi teknik ya. Lalu mata kuliah gelombang permukaan, geofisika perkotaan ya. Oke, yang saya ketahui ada setidaknya ada 3 mata kuliah yang mengakomodir metode APSR. Ya. Oke, dan juga metode APSR ini bagian dari kelompok metode analisis gelombang permukaan atau surface wave analysis. Ya. Teman-temannya ada SASW, MASW, SPAC, ya, bagian dari microtremor array dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya metode geofisika ini kaya ya. Ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan ya. Dengan tujuan utamanya untuk melihat bagaimana karakteristik bawah permukaan. Itu tujuan utamanya ya. Kalian bisa pakai metode apapun sebenarnya ya. Nggak hanya metode APSR, atau kalian bisa menguatkan ya model yang dihasilkan dari metode yang satu dengan metode yang lain. Kalian bisa menguatkan satu sama lain, mengkonfirmasi satu sama lain, gitu ya. Bahkan kalian bisa join inversi, ya, agar hasilnya lebih meminimalisir ketidakpastian atau non-unik, ya. Dan saya rasa apa yang kita bahas ini dasar-dasarnya setidaknya kalian sudah paham ya, metode inversi, terus metode seismologi, ya, apalagi metode gelombang dalam geofisika, ya. Analisis sinyal geofisika, analisis data geofisika, itu mata kuliah pre-requirement ya, setidaknya untuk memahami apa yang kita coba jelaskan pada hari ini. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama ya, kita langsung saja masuk ke teori singkatnya ya. Teori singkat metode HVSR. Oke, sesuai dengan namanya ya, HVSR. HVSR itu singkatan dari horizontal to vertical spectral ratio ya. Rasio adalah perbandingan ya. Perbandingan apa? Perbandingan antara
komponen horizontal dan vertikal dalam domain spektra atau dalam domain frekuensi. Ya. Oke, sesimpel itu. Ya. Jadi dari namanya saja kita bisa mendeskripsikan ya. HVSR, ya, perbandingan atau rasio ya komponen horizontal dan komponen vertikal di dalam domain frekuensi atau spektrum. Ya. Oke, jadi rumusnya simpel sekali. Ini ada rumusnya gitu ya, secara matematis. Ya, oke. Secara matematis ini ya, simpel sekali. Ya. Jadi H merupakan spektrum Fourier pada komponen horizontal yang direkam di permukaan. Dan VS di sini ini bukan velocity ya, bukan kecepatan, tapi maksudnya adalah spektrum Fourier pada komponen vertikal ya, yang direkam pada permukaan. Oke, sebenarnya untuk apa sebenarnya kita menggunakan metode HVSR ini ya? Ya, pasti tujuan utamanya untuk melihat karakteristik ya lapisan bawah permukaan, terutama lapisan dangkal, gitu ya. Terutama lapisan dangkal. Ini kata kuncinya. Jadi HVSR ini jangan dipaksakan untuk menganalisis lapisan yang terlalu dalam, itu tidak mungkin ya. Sampai puluhan kilometer gitu ya, sampai ratusan kilometer, bahkan interior bumi itu nggak mungkin sekali ya. Karena tadi ya HVSR itu memanfaatkan gelombang permukaan ya. Yang kalau kalian tahu gitu ya, gelombang permukaan itu akan mengalami decay atau peluruhan ya, peluruhan energi seiring bertambahnya kedalaman ya. Jadi ya keterbatasan itu ya. Namun dari keterbatasan ini ada apa namanya, ada keuntungannya ya, keuntungannya dari segi akuisisi lebih gampang dilakukan gitu ya, analisisnya juga mudah, pengolahannya juga mudah gitu ya, itu ya. Oke, dan juga hanya memanfaatkan satu seismometer saja ya. Satu seismometer. Yang mana satu seismometer itu tentunya terdiri dari komponen horizontal dan vertikal ya. Saya rasa kalian sudah mengenal ya seismometer ya di mata kuliah seismologi. Ya, bahwa seismometer itu sejatinya ada komponen horizontal dan ada komponen vertikal ya. Totalnya ada 3. 2 horizontal dan 1 vertikal ya. Horizontalnya merekam utara selatan dan barat timur gitu ya. Dan 1 komponen vertikal. Oke. Oke, karena ada 2 komponen horizontal ya, dan dari persamaannya kita menggunakan dalam tanda kutip 1 komponen horizontal, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita gabungkan saja ya. Kita gabungkan dengan cara menggunakan persamaan ini. Ya. Persamaan ini, oke. Jadi komponen horizontal dalam domain frekuensi resultannya, gitu ya, dapat dicari dari akar hasil penjumlahan kuadrat dari masing-masing komponen horizontal ya. Simpel sekali ya. Tapi kalau kalian belajar lebih detail, nggak hanya ini persamaannya, jadi ada macam-macam gitu ya, ada macam-macam metode ya yang digunakan untuk menggabungkan 2 komponen horizontal ini gitu ya. Tapi yang banyak diketahui adalah yang ini ya, sesimpel itu. Oke, lalu bagaimana cara prosesnya gitu ya? Tentunya dari mata kuliah seismologi kalian sudah tahu ya, dari seismometer kita akan merekam seismogram ya. Seismogram adalah rekaman guncangan tanah ya, rekaman guncangan tanah. Nah, kita rekam ya dengan durasi tertentu, lalu dari durasi tertentu itu kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Contohnya di sini ada 4 bagian ya, kita bagi menjadi 4 bagian, masing-masing bagian ya, ini bagian 1 misal ya, masing-masing bagian kita transformasikan sehingga kita punya komponen horizontal 2 dan komponen vertikal dalam domain frekuensi. Setelah itu
kita terapkan persamaan ini untuk menggabungkan dua komponen horizontal, lalu kita rasiokan dalam domain frekuensi. Sederhana sekali. Ya. Sehingga harapannya kita punya kurva ini, ya, ini adalah kurva HPSR, ya. Dan kurva HPSR ini harapannya memperlihatkan puncak, ya, memperlihatkan puncak kurva, ya, yang merepresentasikan amplifikasi maksimum, ya, amplifikasi maksimum yang terjadi pada site, ya, dan juga frekuensi naturalnya, ya. Oke, ya, sederhana itu. Jadi proses sederhananya gitu ya, secara umum, gambaran umumnya kita punya rekaman dalam domain waktu. Lalu kita bagi menjadi beberapa bagian, kita sebut sebagai windowing. Setiap bagian yang kita transformasikan, ya, ke dalam domain frekuensi. Lalu 3 komponen dalam domain frekuensi kita hitung dengan persamaan ini sehingga menghasilkan kurva HPSR. Oke. Itu tahapan sederhana. Ya, jadi ini lebih lengkapnya, ya, gambaran lebih detailnya. Kita punya 4 bagian, ya, 4 bagian yang kita sebut sebagai window. 4 bagian, ya, masing-masing bagian kita FFT, lalu masing-masing bagian tersebut, gitu ya, kita hitung H per V-nya sehingga ada 4 kurva HPSR, ya, ada 4 kurva HPSR. Yang nantinya 4 kurva ini kita overlay satu sama lain, ya, di dalam satu kurva, dan kita mencari median kurva HPSR. Ya. Sederhananya seperti itu. Nah, dari kurva mediannya inilah nantinya kita mendapatkan amplifikasi puncak atau peak amplification, ya, yang kalian dapatkan di sumbu Y, ya, dan juga kalian mendapatkan frekuensi natural, ya, atau frekuensi dominan. Dari mana? Dari posisi nilai F di bawah puncak, ya. Seperti itu. Sejauh ini kira-kira penjelasan saya mudah dipahami atau terlalu cepat? Kira-kira bisa dipahami, Pak. Oke, ya, bisa dipahami, ya. Kalau begitu kita lanjutkan lagi. Oke, jadi kita punya setidaknya 2 parameter ciri, ya, karakteristik bawah permukaan, gitu ya, bawah permukaan dangkal. Yang pertama adalah faktor amplifikasi atau A0, dan yang kedua adalah frekuensi natural atau frekuensi alami atau frekuensi dominan, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, asal muasal kenapa HPSR ini bisa merepresentasikan bawah permukaan, ya. Kenapa puncak kurva HPSR ini bisa merepresentasikan seberapa besar amplifikasi yang terjadi, ya. Nah, asal muasalnya seperti ini, ya. Misal kalau di bawah permukaan kita punya 2 lapisan. Yang pertama adalah lapisan lunak, gitu ya. Yang kedua adalah lapisan keras, ya. Jadi lapisan di atasnya lapisan lunak, di bawahnya lapisan keras, gitu ya. Nah, seseorang, gitu ya, seseorang ini ingin meneliti seberapa besar penguatan, ya, seberapa besar penguatan yang terjadi, ya, ketika gelombang, ya, sebelumnya melalui bedrock, gitu ya, dan dikuatkan di lapisan atasnya, ya, di lapisan lunak, gitu ya. Seberapa besar penguatannya atau seberapa besar amplifikasinya, gitu ya. Maka sederhananya, ya, dia tempatkan, kan, dia buat lubang dari permukaan sampai bedrock, lalu dia tempatkan seismometer, gitu ya, di permukaan dan di bedrock. Sesimpel itu, kan.
lalu dirasiokan. Hasil dari rasio tersebut hasil dari rasio tersebut ya digunakan untuk melihat seberapa besar penguatan yang terjadi, gitu ya. Oke, ditempatkan di permukaan dan ditempatkan di batuan dasar untuk seismometer ya. Nah, lalu peneliti ini punya asumsi. Ya, inilah asumsi yang dipakai oleh Nakamura ya, salah satu pencetus atau salah satu author ya yang melandasi metode ini, gitu ya. Bahwa pada asumsi dasar tidak terjadi penguatan antara komponen horizontal dan komponen vertikal di bedrock, gitu ya. Jadi nggak ada tuh penguatan komponen horizontal dibandingkan komponen vertikal di bedrock, ya. Jadi kalau tidak ada penguatan sama sekali, maka hasil rasionya sama dengan 1. Oke. Nah, setelah itu ada asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua ini, setelah gelombang seismik merambat dari batuan dasar ke permukaan, ternyata komponen vertikalnya ini pada dasarnya tidak dikuatkan atau tidak diperbesar. Sehingga komponen vertikal pada permukaan dibandingkan dengan bedrock, gitu ya, ternyata sama, nggak ada penguatan sama sekali. Ya. Sehingga ketika dirasiokan sama dengan 1. Bayang ya, kalau dalam matematika sederhana itu, misal bedrocknya 2, ternyata di permukaan juga 2, gitu ya. Nggak ada penguatan sama sekali, gitu ya. Maka ketika dirasiokan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lain hal, kalau di permukaan terjadi penguatan, yang tadinya 2 di bedrock menjadi 4, misal. Maka 4 dibagi 2 bukan 1, ya. Hasilnya lebih dari 1, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena asumsi ini, si peneliti tersebut ya ingin melihat kalau begitu komponen horizontalnya, perbandingan komponen horizontal di permukaan dan di batuan dasar seperti apa, ya. Maka dia jabarkan rasio ini ya dengan cara HS per VS kali VS per VB kali VB per HB, ya. Ya, kalau kita coret VS dengan VS, VB dengan VB kan jadinya HS per HB ya. Jadi sebenarnya sama aja. Ini tinggal menjabarkan saja sebenarnya, menjabarkan proses matematis di sini ya. Karena VS per VB itu sama dengan 1 dari asumsi yang pertama, asumsi yang kedua VB per HB itu sama dengan 1, maka ya fungsi transfer horizontal yaitu perbandingan antara komponen horizontal di permukaan dibandingkan dengan komponen horizontal di batuan dasar itu sama dengan komponen horizontal di permukaan dibandingkan dengan komponen vertikal di permukaan. Nah, ini menarik karena kalau kita ingin melihat penguatan yang terjadi di permukaan dibandingkan dengan batuan dasar pada komponen horizontal, kita nggak perlu menggunakan 2 seismometer ini, ya. Yang satu di permukaan, yang satu di bedrock, ya. Ya, kita nggak perlu lagi, dan itu juga makan waktu dan makan banyak dana juga, gitu ya, untuk membuat lubangnya. Dari asumsi sesimpel ini ternyata sama dengan kita menaruh seismometer di permukaan, lalu kita bandingkan antara komponen horizontal dan komponen vertikalnya. Ya. Jadi itu ya asal muasalnya ya. Jadi yang tadinya butuh 2 seismometer ditempatkan di permukaan dan di bedrock, ternyata bisa didekati dengan 1 seismometer saja di permukaan, lalu kita rasiokan antara horizontal dan vertikal, gitu ya. Gitu. Nah, asumsi inilah ya yang menjelaskan kenapa AVSR mampu ya memperlihatkan seberapa besar penguatan di lapisan lunak, gitu ya. Penguatan guncangan tanah di lapisan lunak, gitu ya. Nanti kalau di akhir sesi ada pertanyaan silakan ya.
Atau kalau di pertengahan ada pertanyaan juga silahkan, tidak masalah. Oke, tadi kita sudah bahas dasar teorinya ya, secara singkat. Ya, lalu asal muasal secara singkat kenapa metode APSR ini dibentuk gitu ya. Oke, lalu apa sebenarnya yang kita rekam? Gitu ya. Ketika kita menempatkan seismometer ya di permukaan, lalu kita tunggu berjam-jam, sebenarnya apa sih yang kita rekam ya? Nah, yang kita rekam itu sebenarnya adalah ambient seismic noise atau kebisingan seismik ambien. Ya. Nama lainnya mikrotremor, nama lainnya juga vibrasi ambien, sama saja. Ya. Apa itu? Ya, ya, istilah ini merujuk pada getaran seismik yang timbul secara terus-menerus. Ya, yang timbul secara terus-menerus berlanjut, gitu ya, di lingkungan sekitar tanpa adanya sumber seismik yang jelas. Yang artinya maksud tidak adanya sumber yang jelas di sini maksudnya sumbernya nggak dikontrol oleh kita. Artinya pasif. Ya, beda dengan seismik refraksi, seismik refleksi. Ya, ada sumber yang jelas. Kita mengontrol sumbernya, berapa frekuensinya, ya, karakteristik sumbernya kita tahu dari mana arahnya, gitu ya. Kalau ini, ya, kita tidak mengontrol, ya, kita tidak mengontrol sumber seismiknya, bisa dari manapun, dan getaran seismiknya terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Ya. Ada juga yang menambahkan selain terus-menerus, amplitudenya cenderung stasioner. Artinya tidak terjadi spike ya, atau tiba-tiba tinggi amplitudenya gitu ya di waktu tertentu lalu hilang. Ya. Ya, jadi dia hampir mirip amplitudenya gitu ya, cenderung stasioner. Gitu ya. Ada yang menambahkan seperti itu penjelasannya. Nah, agar lebih memahami ya, saya rasa kalian sudah tahu ya rekaman gempa ya. Kalian tahu ya rekaman gempa di mata kuliah seismologi bentuknya seperti ini. Ada waktu tiba, ada waktu kedatangan, dan ada waktu berakhir. Ya. Waktu berakhirnya ketika energinya sudah habis ya. Seperti itu. Namun untuk mikrotremor atau ambient seismic noise atau vibrasi ambien ya, kita merekam kebisingan. Nah, kebisingan ini terjadi secara terus-menerus. Kita nggak tahu kapan mulainya, kapan berakhirnya, terjadi secara terus-menerus dengan perilaku amplitudonya yang cenderung stasioner. Ya. Gitu ya. Dan kalaupun terjadi spike, gitu ya, terjadi kenaikan amplitudo secara tiba-tiba, lalu hilang begitu saja, biasanya itu yang kita hindari. Ya. Biasanya itu yang kita hindari, karena tidak mewakili resonansi bawah permukaan. Gitu. Nah, karena tidak dikontrol oleh kita, gitu ya, berasal dari mana saja, artinya mungkin kita bisa cek, gitu ya. Ini sebenarnya tidak pakem ya, tidak pakem ya, terkait tentang ini, tentang pembagian sumbernya ini, gitu ya, nggak pakem, tapi secara umum seperti ini. Ya. Ada sumber dari Sesame 2004 mengklasifikasikan menjadi dua. Ya, ada dari alam natural, ada juga dari manusia, gitu ya. Aktivitas manusia maksudnya. Kalau dari alam biasanya memiliki frekuensi yang cenderung lebih rendah, gitu ya, sekitar 0,5 sampai 1 Hz. Kalau dari manusia biasanya lebih dari 1 Hz seperti itu. Ya. Dari mana asalnya? Bisa dari bisa dari gelombang air laut, bisa dari angin, gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Adapun untuk yang manusia bisa dari traffic, industri,
aktivitas manusia gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, adapun ini ada dari sumber yang lain gitu ya, dikompil, dikombinasikan dari Gutenberg dan Aston, gelombang laut gitu ya, ini ada kisarannya 0,05 sampai 0,1, atau dari tremor vulkanik itu 2 sampai 10 Hz, kepadatan penduduk gitu ya, aktivitas manusia di sana itu biasanya lebih tinggi ya, atau dari gangguan meteorologi ya. Intinya kita tidak perlu memusingkan dari mana asal sumbernya gitu ya, karena nggak dikontrol oleh kita gitu ya. Yang kita harapkan adalah rekamannya bagaimana gitu ya, rekamannya apakah dia punya kecenderungan terus menerus gitu ya, dalam rentang waktu tertentu, kita nggak tahu akhir dan awalnya, dan juga dari segi amplitudo terlihat seragam. Oke. Ya, jadi tidak terlalu dipusingin lah untuk sumbernya dari mana saja. Ini sekedar tahu saja. Ya. Oke. Nah, ini ilustrasinya ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendirilah ya terkait gambarnya. Kita lanjut aja dulu. Oke. Lalu HVSR itu, kalau kita lihat di sini dijelaskan, sebagian besar sumber kebisingan seismik yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan beberapa sumber alami, misalkan angin dan gelombang laut gitu ya, berada dekat dengan permukaan bumi, sehingga harusnya energi yang dihasilkan sebagian besar dilepaskan dalam bentuk gelombang permukaan ya. Dan rekaman itulah ya, atau gelombang itulah nantinya akan ditangkap oleh seismometer. Namun ya, perlu kalian garis bawahi ya, ini ada beberapa topik perdebatan ya, maupun limitasi ya dari metode HVSR. Yang pertama, komposisi gelombang mikrotremornya itu cenderung belum jelas gitu ya. Kalau dia belum jelas, artinya akan ada banyak pemodelan teoritis HVSR yang nantinya tujuannya untuk mengetahui profil kecepatan gelombang geser satu dimensi ya. Kita akan lihat ya beberapa di antaranya pemodelan teoritis itu ya. Yang kedua, gelombang mikrotremor ini cukup dipengaruhi gitu ya oleh variasi cuaca, waktu siang dan malam gitu ya, dan musim, sehingga sifatnya ya cenderung tidak selalu konsisten ya. Ini keterbatasannya. Yang ketiga gitu ya, ini kaitannya dengan yang pertama ya. Selama bertahun-tahun para peneliti mencoba menjelaskan fenomena HVSR dengan berbagai pendekatan gitu ya, menggunakan gelombang badan ya, SH ya. Misalnya oleh Herak dari salah satu pencetusnya Nakamura dan lain sebagainya. Ini salah satunya saja. Lalu yang kedua, menggunakan gelombang permukaan, Eleh ya, lebih tepatnya. Macam-macam, ini ada beberapa referensi ya. Yang ketiga, dikombinasikan dengan gelombang loft. Jadi seluruh gelombang permukaan diakomodir, dipertimbangkan untuk pemodelan teoritisnya. Ini ada beberapa, Arai dan Tokimatsu, Van der Ban, dan lain sebagainya. Dan pendekatan yang terbaru mengakomodir gelombang badan dan juga gelombang permukaan ya, yang dikenal sebagai total wave field approach. Oke, kalian bisa baca papernya ya. Nah, untuk jenjang S1 ya, dan yang kalian pakai gitu ya dalam kerlap maupun beberapa mahasiswa bimbingan HVSR gitu ya, kakak tingkat kalian ya, asumsi pemodelan teoritisnya adalah menggunakan gelombang badan ya. Porosnya atau sumbernya gitu ya, patokan utamanya itu di Herak tahun 2004. Dari situ ya. Untuk yang lain sepertinya lebih kompleks. Jadi, dan saya rasa ini cukup untuk kalian ya.
Namun kalau ada yang berminat dan punya curiosity, ya, punya rasa penasaran yang lebih tinggi terkait pendekatan gelombang yang lain, silakan kalian bisa baca, ya. Dan silakan kalian bisa mendalami. Oke, karena pemodelan teoritis itu banyak sekali macamnya, gitu ya, sehingga pendekatan inversinya juga akan bervariasi, ya. Kita tahu ya bahwa inversi itu digunakan, ya, untuk apa? Untuk memperkirakan, ya, bagaimana model bawah permukaan dari data yang kita punya, ya. Kita dekatkan antara data observasi yang berupa kurva HPSR dan data teoritis, ya, yaitu kurva kalkulasinya tentunya, ya. Ya. Nah, di sini di compute H per V ini yang menjadi perbedaan, ya. Pemodelan teoritis mana yang dipakai? Pendekatan gelombang badankah? Pendekatan gelombang permukaankah? Atau pendekatan keduanya? Ya. Ini yang menjadi berbeda. Dan gak hanya ini, ya. Untuk mencari model yang optimum juga bisa menggunakan metode yang berbeda, ya. Dari contoh yang paling umum, ya, dari mata kuliah metode inversi, ada kinetic algorithm, ada simulated annealing, gitu ya, atau metode heuristik, ya. Salah satunya adalah PSO dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak sebenarnya bisa kita eksplor dari metode ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dari interpretasi gelombang badan, ya. Nah, ini asumsi awalnya, ya, gelombang mikrotremor terdiri dari gelombang S dan Rayleigh, ya. Jadi sebenarnya memang ada dua sumber, ya, tipe gelombang, gitu ya. Ada gelombang S dan gelombang Rayleigh yang merekonstruksi gelombang mikrotremor. Namun efek gelombang Rayleigh-nya dianggap hilang, ya, karena ada rasio antara komponen horizontal dan komponen vertikal, sehingga anggapannya efek gelombang Rayleigh ini hilang, gitu ya. Oke. Artinya apa? Artinya dari pendekatan teoritis kita hanya perlu mengembangkan algoritma pemodelan HPSR berdasarkan rasio fungsi transfer gelombang S terhadap gelombang P saja, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi di teoritisnya itu kita mengenerate fungsi transfer gelombang S dan fungsi transfer gelombang P yang nantinya dirasiokan membentuk kurva teoretik HPSR. Ya. Nah, adapun lebih jelasnya ini power modelingnya, gitu ya, pendekatan teoritisnya, lebih detailnya nanti kalian bisa cek di slide, ya. Oke, untuk yang permukaan, interpretasi gelombang permukaan, ya, ini nggak kita pakai tapi untuk pengetahuan kalian saja. Asumsi umumnya, ya, sumber kebisingan seismik alami dan buatan biasanya berasal dari permukaan tanah, ya. Maka gelombang mikrotremor itu diasumsikan didominasi oleh gelombang permukaan. Oke. Nah, nantinya puncak HPSR ini kita kaitkan dengan nolnya amplitudo vertikal dari getaran gelombang Rayleigh, ya, saat terjadi perubahan arah gerak yang tadinya retrograde menjadi prograde, ya. Coba kalian cek lagi di mata kuliah seismologi ataupun gelombang dalam geofisika, ya. Nanti akan ada kasus di mana gelombang Rayleigh itu berubah yang tadinya retrograde menjadi prograde, gitu ya. Nah, puncak HPSR itu dikaitkan dengan itu. Adapun inversinya ini berdasarkan eliptisitas Rayleigh, gitu ya. Dan banyak peneliti selain mengakomodir gelombang Rayleigh, mereka juga mengakomodir gelombang Love, ya, untuk mengkoreksi puncak HPSR-nya. Nah, ini menarik, ya. Oke, jadi di sini kalau kita pakai asumsi gelombang Rayleigh aja yang dipakai, sebenarnya simple, ya. Kita bagi dalam domain frekuensi, gitu ya, antara
spektrum horizontal relief dan spektrum vertikal dari reliefnya. Dirasiokan lalu diakarkan. Ya. Lalu kalau mengakomodir gelombang low, maka perbedaannya ada di sini. Ditambahkan spektrum horizontal low. Ya. Intinya seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya itu interpretasi gelombang keseluruhan atau total wave field, gitu ya. Jadi anggapannya seluruh komponen, seluruh tipe-tipe gelombang, baik itu gelombang badan maupun gelombang permukaan dipertimbangkan. Ya. Intinya seperti itu. Oke, ini persamaan teoritisnya, dia menggunakan imaginary fungsi Green, ya, imaginary fungsi Green. Oke, itu ya secara singkat ya teori terkait HPSR. Sekarang kita lanjut ke akuisisi metodenya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, karena saya rasa kalian belum mengambil metodenya, ya. Namun kalian harus sudah terjun di lapangan, gitu ya. Mau nggak mau, ya. Kalian harus pertimbangkan beberapa hal ini, ya. Perhatikan beberapa hal ini. Oke. Kalau kita menganut, ya, menganut Sesame pada tahun 2004, ya, referensi dari Sesame, nanti kalian bisa minta ke asisten, ya. Kalian bisa minta ke asisten, Bang atau Kak, ya, bagi dong, gitu ya, Sesamenya, gitu ya. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kalian bisa minta ke kakak tingkatnya, asistennya, gitu ya, terkait referensi dari Sesame ini ya. Karena penting, Sesame ini memberikan panduan secara lengkap, dimulai dari akuisisi, pengolahan, sampai interpretasi secara umum lah, gitu ya. Dasarnya lah, fondasinya, gitu ya. Sumbernya dalam bahasa Inggris, gitu ya, tapi saya rasa ada terjemahan, walaupun terjemahannya nggak akurat. Jadi kalau kalian ingin baca ya tanpa kesalahan informasi, gitu ya, saya rasa kalian harus membacanya dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, ini saran yang dianjurkan terkait pengukuran, ya, durasi pengukuran. Di sini ada beberapa ekspektasi F0. F0 itu adalah frekuensi dominan ya. Jadi kita punya ekspektasi dulu kira-kira seberapa kecilkah F0 yang ada di daerah pengukuran kita, gitu ya. Paling aman kita pakai yang paling kecil 0,2 ya. Nah, durasi pencatatan minimum bersihnya itu 30 menit. Durasi bersihnya ya. Maksudnya durasi bersih itu apa? Ya durasi ketika tidak ada gangguan. Contoh, kalau misalkan ada motor lewat, itu kan menimbulkan spike ya. Menimbulkan spike atau menimbulkan amplitudo ya pada rekaman tiba-tiba naik. Gitu. Kenaikan tiba-tiba pada amplitudo dalam waktu yang relatif pendek. Itu nggak kita inginkan sebenarnya. Itu harus kita buang. Ya. Buangnya dengan cara windowing tadi sebenarnya. Jadi kalau ada gangguan, ya lebih baik kita panjangkan dari 30 menit ya, 40 atau 50. Kecuali kalau kalian benar-benar yakin daerah itu ya sunyi-sunyi lah gitu, nggak ada gangguan sama sekali gitu ya. Tidak dilalui oleh orang secara tiba-tiba atau tidak dilalui oleh kendaraan secara tiba-tiba. Ya. Oke, 30 menit tidak masalah. Gitu. Ya. Nah ini kalau kalian memang benar-benar yakin F0-nya nggak serendah itu, nggak 0,2 tapi cuma 0,5 ke atas, ya sudah kalian pakai durasi yang lebih pendek nggak masalah. Ya.
dikembalikan ke kalian. Namun saran saya pakai yang lebih lama ya, minimal 30 menit untuk bersihnya. Kalau amannya ya lebih dari itu ya, 40, 50 gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, nantinya ya pada saat kalian di lapangan, kalian akan membawa seismometer plus lempeng besinya ya, lempengnya ya, lempeng besinya digunakan sebagai landasan penempatan seismometer, gitu ya. Oke, kalau misal ini misal lah ya, misal kalian tidak menggunakan lempeng, ya, maka hindari menempatkan seismograf pada permukaan tanah yang lunak, lumpur, semak-semak, gitu ya, daerah rawa-rawa yang terlalu, gitu ya, atau daerah yang becek setelah hujan itu dihindari sama sekali. Ya. Nah, kalau menggunakan apa namanya peletakan artifisial atau peletakan batuan pakai lempeng, gitu ya, maka nah di sini dijelaskan hindari menggunakan material lunak seperti karet dan busa. Makanya nanti kalian menggunakan lempeng besi ya, yang keras begitu. Nah, kalau misalkan kalian mendapatkan posisi ternyata titik tersebut berada di kemiringan yang agak curam, saran saya lebih baik dihindari. Toh kalaupun memang nggak ada tempat lain, ya pasang sensor sedatar mungkin, gitu ya, dibuat sedatar mungkin. Kalian gali sedikit sehingga nggak terlalu curam, dan letakkan lempengnya sehingga kalian lihat ini sudah datar, gitu ya. Baru kalian tempatkan seismometer. Ya. Selanjutnya, hindari pengukuran dekat dengan bangunan. Gedung bertingkat, pohon tinggi, ya. Jika tiupan anginnya itu di atas 5 meter per sekon. Intinya kalau ada angin kencang. Kalau ada angin kencang, hindari daerah-daerah ini. Bangunan, gedung bertingkat, pohon yang tinggi. Karena akan mempengaruhi. Dia akan menghasilkan vibrasi dengan frekuensi yang rendah. Gitu. Dan itu akan pengaruh sekali ke rekaman data kita. Dan hindari juga pengukuran di lokasi tempat ada parkiran. Ya, ya pastinya sulit nanti ya kalau misalkan ada orang yang mau parkir gitu ya, atau kebisingan yang terjadi lalu lalang kendaraan. Pipa air juga jangan gitu ya, karena nanti vibrasinya nggak akan representatif ke permukaan, malah akan merepresentasikan pipanya gitu ya, ketika dialiri oleh air ya. Dan gorong-gorong gitu ya, itu hindari. Nah, cek kondisi cuacanya. Kalau anginnya kencang ya lindungi sensor dari angin, gitu ya. Kalau memang anginnya terlalu kencang, coba tunggu dulu sampai anginnya nggak terlalu kencang, baru kalian tempatkan. Atau cek lokasi lain. Yang kedua, kalau hujan tidak perlu dipaksakan, hindari ya. Silakan berteduh, ya. Itu kalau hujan. Tapi kalau hujannya cuma ringan, gitu ya. Ringan itu gerimis-gerimis sedikit gitu ya, ya udah itu nggak apa-apa ya. Yang penting kalau kalian rasa ini kalau hujannya udah mulai agak deras ya silakan kemas-kemas berteduh ya, jangan dipaksakan. Lalu suhu cek sensornya ya. Saya rasa kalau di Raspberry Pi itu ada temperatur dan bisa cek temperaturnya. Kalau temperaturnya terlalu tinggi, saya rasa didinginkan terlebih dahulu, atau cek daerah-daerah yang agak-agak teduh sedikit gitu ya. Jangan di daerah yang panas banget. Nah, itu pengaruh ke sensornya dan akan pengaruh ke seismometernya juga ya. Oke, gangguan. Nah, ini sumber monokromatik dari pengukuran mikrotremor dekat dengan mesin, industri, pompa air, generator, dan lain sebagainya. Intinya sumber-sumber getaran langsung yang dekat dengan seismometer dan akan mengganggu vibrasi alami dari tanahnya. Ya. Yang kita mau kan vibrasi alami dari site-nya ya, bukan vibrasi buatan langsung dari
pabriknya. Ya. Yang kedua, sumber sementara. Ya. Nah, kalau sumber sementara, jika terdapat getaran transien itu yang tadi ya, tiba-tiba ada gangguan sehingga menaikkan amplitudo tiba-tiba, lalu tidak terjadi secara terus-menerus, itu transien. Nah, maka seperti jejak langkah kaki, mobil lewat, motor lewat gitu ya. Ya, kalian tidak perlu mengukur dari awal gitu ya. Kalian hanya perlu meningkatkan durasinya saja. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga memberikan jendela yang cukup atau window yang cukup tadi ya. Oke. Kalau gangguannya banyak ya pengukurannya juga besar ya waktunya ya. Agar bagian-bagiannya atau yang kita sebut sebagai window itu cukup. Nah, ini worksheet yang akan kalian pakai selama kerja lapangan. Nanti kalian akan isi, dipandu oleh asisten, ya, bagaimana cara mengisinya. Intinya semua diisi, ya. Jangan cuma satu atau dua, semua diisi. Ini penting semua. Karena apa? Ketika terjadi permasalahan pada pengolahan data, datanya buruk atau pengolahan datanya nggak sesuai dengan konsep, ya, cek worksheet-nya. Apa sih yang terjadi pada saat di lapangan gitu. Apalagi di sini ada observasi lapangan ya di bagian bawah ini ya. Misal di menit keberapa atau di detik keberapa ya, kapan ternyata ada gangguan di situ. Kalian catat. Ya. Itu penting sekali karena pada saat kalian lihat rekamannya, oh kok tiba-tiba ada spike, kok tiba-tiba ada transient, ya, tiba-tiba ada amplitudo tinggi tapi nggak nerus. Ya. Ini apa? Nah, kalian bisa cek di worksheet-nya. Ya. Jadi jangan dianggap sepele worksheet ini. Ya. Masukkan informasi secara betul-betul. Ya. Itu saran dari saya. Oke, kalau spasi pengukuran antar titik untuk mikrozonasi, ya disarankan untuk menggunakan, ini berdasarkan sesame ya, menggunakan jarak yang besar di awal, gitu ya, misalkan gridnya 500 meter gitu ya. Lalu kalau ada variasi signifikan itu ya, ternyata A0-nya di situ rendah, di sini tinggi. Oh, berarti harus dikecilkan ukurannya ya. Jadi ditambahkan titik-titiknya. Intervalnya jadi lebih kecil, 250 meter di daerah itu. Ini yang ideal ya. Tapi saya rasa kalau kalian pada saat kelab, silahkan bisa kalian tentukan di awal ya. Berapa grade yang sesuai untuk daerah penelitian kalian ya. Nanti diskusi sama asistennya. Itu yang paling penting. Jadi jangan langsung ikut arahan dosen. 500, 250 atau berapa. Nah, harapan saya kalian punya argumen ya. Argumennya berdasarkan durasi kerja lapangan kalian berapa hari, kemampuan kalian dalam mengambil titik ya, itu daerahnya terjal atau landai ya. Nah, itu kemampuan itu, faktor-faktor itu dipertimbangkan selain dari faktor resolusi pengukurannya ya untuk mikrozonasi. Nanti ngobrol aja sama asisten ya. Oke, untuk single set response tadi gitu ya. Di sini untuk studi respons satu lokasi sebaiknya tidak menggunakan satu titik pengukuran tunggal untuk mendapatkan nilai F0. Ya, disarankan untuk menggunakan setidaknya 3 titik pengukuran. Maksudnya di satu titik ya hanya sekali ngukurnya gitu ya. Misalkan 2 kali. Ini idealnya ya. Idealnya. Tapi kalau kalian lihat di lapangan rekamannya bagus ya sekali ngukur itu nggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau datanya bermasalah nih, atau tiba-tiba nggak ada datanya, atau tiba-tiba banyak sekali transiennya. Oh, kalian diskusi sama rekan kalian, kita ukur ulang atau enggak nih, gitu ya, begitu ya. Nah, idealnya 3 kali pengukuran. Ini ideal, tapi realitanya kembalikan ke kalian ya. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Ternyata nggak ada efek yang signifikan, gitu ya. Kalau kita ngukur di aspal dan tidak mengukur di aspal. Jadi jangan takut kalau
ada daerah yang diaspal, kalian ukur di atas aspal itu yang nggak apa-apa. Karena dari sesame kalian bisa lihat nggak ada perbedaan yang berarti dari HPSR. Ya. Nah, lain hal kalau di titik pengukuran kalian itu banyak sekali rumput. Kalau bisa disingkirkan dulu rumputnya, dibersihkan hingga tersisa tanahnya saja, dipadatkan, baru ditempatkan lempeng, baru ditempatkan seismometer. Ya. Karena kalau kita lihat di sini, ketika kita taruh di atas rumput dan ternyata ada anginnya di situ, wah itu akan merusak data. Ya, akan merusak data. Ya kalau beruntung ya nggak rusak, kalau nggak ada angin ya sama sekali ya nggak rusak. Tapi kan kita nggak mau membuang waktu kita hanya untuk keberuntungan ya, seperti itu. Oke, nah lalu kalau kalian iseng menggunakan styrofoam jangan sebagai lempeng ya, karena akan pengaruh pada data. Gitu. Sisanya kalian bisa baca, ini ada technical requirement dari halaman 16 sampai halaman 21 di Sesame, kalian bisa baca sendiri. Tapi secara umum saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, detailnya di sini ya. Harapan saya kalian bisa baca. Oke, nah ini alat-alat yang akan kalian pakai ya, alat mikroseismiknya gitu ya, Raspberry Check-nya gitu ya, Garmin untuk menentuan lokasi gitu ya. Di sini ada kabelan dan kabel power ya. Kabel LAN digunakan untuk menghubungkan antara laptop kalian dan Raspberry Pi. Jadi persiapkan kalau ada ya persiapkan konverter LAN ke laptop kalian. Kalau laptop kalian itu nggak mendukung port RJ45 ya, silahkan disediakan. Saya kurang tahu kalau dari panitia seperti apa, tapi untuk jaga-jaga setiap kelompok punya. Ya. Dan saya harapkan tidak hanya satu ya. Khawatirnya tidak terkoneksi. Jadi port lainnya itu nggak kompatibel. Ya. Itu akan jadi masalah ketika di lapangan. Ini kunci L digunakan untuk centering ya. Nanti akan ada centering manual di sini. Ya, kunci L digunakan untuk centering. Kalau kalian tahu apa namanya Red Bull ya, apa namanya saya malah lupa istilahnya ya. Pokoknya cairan yang digunakan untuk melihat itulah yang untuk memperlihatkan apakah alatnya sudah datar atau belum ya. Nanti dari sini, dari kunci L ya, diatur-atur saja. Untuk teknisnya saya rasa saya komunikasikan dengan asisten. Lalu ada plat besi, nah ini ya plat besi ya, jangan sampai lupa di bawah, dan kotak penyimpanan alat Raspberry Pi-nya, seismometernya ya. Power inverter ya, karena nanti kita akan pakai aki ya, kita akan pakai aki, jadi perlu power inverter ya, dan juga payung kalau di lokasi setnya itu sangat panas, kita butuh payung ya. Oke, sehingga nanti penempatannya akan seperti ini ya. Jadi ada lempeng ditaruh gitu ya, dibersihkan dulu datarnya, dipadatkan gitu ya. Kalau miring didatarkan, lalu ditempatkan lempeng di atasnya kasih seismometer. Lalu nanti di sini ada power supply ya. Lalu di sini ada inverter gitu ya. Ada aki ya. Lalu ini ada kabelan. Nah, kabelan ini akan diarahkan ke laptop ya, seperti itu. Oke, nanti selama pengukuran ya LAN-nya bisa dicabut ya. LAN dari laptopnya bisa dicabut ya. Biasanya digunakan di awal dan di akhir saja. Di awal untuk pengaturan
jam, waktu, ya, agar sesuai dengan laptop, gitu ya. Karena asumsi kita laptop yang benar ya, tanggal dan waktunya. Jadi disinkronkan, ya, disinkronkan. Ya. Lalu untuk buka dashboard aplikasi Raspberry Pi-nya. Ya. Oke, dari akuisisi kita sudah dapat rekaman datanya, kita lanjut ke pengolahan. Nah, kalian bisa pakai salah satu di antara dua ini ya, bisa pakai Gypsy dan bisa pakai HPSR Pi. Kalau Gypsy itu merupakan software tersendiri ya, standalone application. Ya, jadi tidak dependen atau bergantung pada aplikasi yang lain. Kalau HPSR Pi ini bukan aplikasi sebenarnya, ini adalah library di bahasa pemrograman Python. Jadi kalian harus instalasi Python-nya baru install library HPSR Pi-nya. Begitu ya. Nah, untuk file notebook-nya ini sudah saya lampirkan di sini, nanti kalian bisa cek. Intinya pengolahan sederhananya ya, setelah kita dapat data mikrotremor, kita lakukan windowing, jadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Lalu kita transformasikan ya ke dalam domain frekuensi. Setelah itu kita lakukan smoothing ya. Jadi dari hasil spektrumnya itu nggak ujuk-ujuk langsung dihitung ya. Nggak langsung dihitung, kita smoothing terlebih dahulu. Biasanya menggunakan metode Kono-Omachi ya, dengan bandwidth 40. Nanti akan ada tugasnya, kalian bisa paham dari tugas itu ya. Lalu dari perhitungan H per V kita akan mendapatkan kurva H per V. Setelah itu selesai. Oke. Nah, kalau kita pakai Gypsy gitu ya. Gypsy itu simpelnya kita inputkan datanya di aplikasi Gypsy ya. Lalu kita analisis HPSR dengan menggunakan toolbox H per V ya. Lalu kita atur parameternya gitu ya. Yang sesuai gitu ya dengan mengacu pada reliabilitas signal yang direkomendasikan oleh SAME. Jadi ada kriterianya. Kita akan belajar nanti di slide berikutnya ya. Lalu kalau butuh filter kita lakukan filter ya, bisa pakai bandpass ya. Bandpassnya metode Butterworth ya. Kalau kalian belajar analisis sinyal ini saya rasa dijelaskan ya. Setelah difilter lalu dilakukan proses analisis HPSR, FFT gitu ya. Tapi sebelum itu di window terlebih dahulu. Dengan masing-masing window itu ukurannya 30 second. Untuk yang ini ya. Tapi kalian bisa pakai 60 second. Generalnya 60 second. Oke, generalnya 60 ya. Lalu dilakukan time filtering gitu ya. Time filtering itu kita reject. Kita reject atau kita tolak window yang banyak sekali transiennya ya. Banyak sekali kejadian di mana amplitudo tiba-tiba tinggi gitu ya. Kita buang itu. Ada metodenya namanya STLTA. Intinya kita pakai kriteria ini nanti akan otomatis membuang dan menerima window-windownya. Ada window yang diterima, ada window yang dibuang gitu ya. Lalu kita haluskan dengan menggunakan filter smoothing Kono-Omachi dengan koefisien bandwidth 40, lalu baru kita hitung per window-nya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada aplikasi Gypsy, kita open datanya, ya sederhananya. Lalu setelah kita open datanya, kita klik, nah aplikasi yang ada di sini nih, toolbox yang ada di sini. Kalau kalian buka Gypsy-nya akan muncul toolbox H per V. Nah, itu kalian bisa tekan. Nah, di sini ada beberapa akan muncul wizard ya. Nah, wizard ini parameter-parameter yang dibutuhkan ya. Dimulai dari STLTA-nya ya, pengaturan STLTA gitu ya. Lalu
panjang windownya berapa, di sini 25 second, kalian bisa ganti gitu ya. Lalu di tab processing kalian bisa pilih tipe smoothingnya, lalu berapa bandwidth-nya gitu ya. Di sini taper 5% gitu ya. Lalu untuk horizontal komponennya kalian bisa pakai square average gitu ya. Itu yang kita jelaskan di slide sebelumnya. Nah, lalu outputnya kalian bisa atur frekuensi samplingnya dari berapa sampai berapa hertz, ya. Lalu stepnya menggunakan log atau menggunakan linear, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk rejection dan accepted, ya, rejecting dan accepting, ya, penolakan dan penerimaan window. Nah, kita bisa pakai metode STLTA di Geopsy, ya. Jadi akan muncul window-window yang diterima, yang akan diolah nantinya, dan window yang ditolak, gitu ya. Nggak akan diolah, gitu ya, karena ada transiennya, gitu ya, ada transien-transiennya ini. Ya. Oke, itu untuk Geopsy, ya. Itu untuk Geopsy. Nah, untuk AVS AirPy sudah disediakan file notebooknya, ya, Python notebook. Di sini kalian hanya mengatur parameter-parameternya. Ya. Catatan di sini ya, HVSR-nya menggunakan HVSR Pi versi 1. Karena sekarang sudah ada yang terbaru, versi 2 itu akan berbeda, nggak akan bisa dipakai Python notebook yang diberikan gitu ya. Jadi downgrade saja ke versi 1. Ya. Oke, di sini window length ya, di sini 60. Kalau kalian menggunakan filter tinggal diganti menjadi true, maka kalian bisa setting berapa low dan high-nya dan ordernya ya. Order itu seberapa miring ya filternya. Kalau kalian belajar analisis ini ya. Lalu tapernya 0,1 gitu ya. Bandwidth Kono Omachi-nya di sini 40. Lalu di sini adalah resample Fmin dan Fmax ya. Jadi kurva HPSR yang ditampilkan itu dari rentang frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Di sini 0,5 sampai 30. Kalian bisa ganti menjadi 0,1 ya. Kalau kalian ekspektasinya 0,2 gitu ya, ya kalian bisa atur dari 0,1 sampai 20 misalkan. Ya. Atur saja. Lalu di sini pakai metode geometric mean ya. Jadi geometric mean itu persamaan untuk menggabungkan dua horizontal menggunakan akar resultan ya. Lalu di sini ada metode yang digunakan untuk rejection agak berbeda dengan Geopsy. Kalau Geopsy menggunakan STLTA, kalau HPSR menggunakan frequency based rejection ya, penolakan berdasarkan kriteria frekuensi ya. Kita nggak belajar di situ ya untuk sekarang. Oke, ini plot settingnya. Kalau kepotong, kalian tinggal atur di sini amplifikasinya, misal yang ditampilkan sampai 20, misalkan begitu ya. Kalau puncaknya kepotong, ditambahkan saja. Nah, munculnya akan seperti ini ya. Yang warna biru merupakan window yang direject gitu ya, sedangkan yang abu-abu itu adalah window yang kita terima gitu ya. Window akan kita teruskan, kita hitung kurva HPSR-nya. Nah, nanti masing-masing window kita overlay ya di kurva warna abu-abu, lalu kita cari mediannya. Kita cari median ya per masing-masing frekuensi. Setelah kita cari mediannya, kita dapatkan puncaknya, lalu kita dapatkan nilai A0 dan F0-nya ya, begitu. Nah, nanti di sini ada kriteria ya, kriteria yang memperlihatkan reliabilitas, keandalan atau keyakinan pada data kalian, dan juga kriteria apakah puncaknya itu jelas atau tidak, clarity kriteria. Untuk reliability ada 3, sedangkan clarity ada 6 ya. Yang reliability harus
harus lolos semua. Untuk yang clarity, setidaknya 5 dari 6 lolos. Ya. Jadi penting ini ya, reliability dan clarity. Kalau dari settingan parameter dan datanya tidak reliable, maka hasil HPSR-nya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi harus reliable dulu. Ya. Sedangkan untuk dikatakan clear, jelas atau tidak puncaknya dari sini. Ya. Dari kriteria yang di bawah ya. Oke, untuk inversi kita rasa menggunakan aplikasi yang di develop oleh salah satu dosen kita, Pak Hada ya, menggunakan particle swarm optimization, gitu ya, metode optimisasinya, dan cloud modelingnya menggunakan apa yang digunakan oleh Herak tahun 2008. Asumsinya interpretasi gelombang badan. Itu. Di sini ada beberapa parameter yang jelas kalian bisa setting di bagian ini, pentingnya di sini ya. Di sini ada VS minimum dan VS maksimum ya. Lalu di sini ada banyaknya nilai. Di sini ada 5 nilai ya. Berarti 5 nilai merepresentasikan 5 lapisan. Kalau kalian setting 4 lapisan berarti dihilangkan 1. Sesuaikan dengan yang ada di bawah ya. Jadi apa namanya, jumlah angkanya sama ya. Jumlah banyaknya angkanya sama ya. Oke, jadi ini bound ya, atau batasan pencarian. Batasan pencarian nilai VS minimum maksimumnya, batasan pencarian ketebalan dari masing-masing lapisan minimum dan maksimumnya. Lalu di sini ada quality factor ya, nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, tapi bisa kalian setting. Bukan nggak terlalu berpengaruh, tapi untuk sekarang nggak terlalu dipertimbangkan untuk kalian ya. Jadi kalian bisa setting atau tidak, itu dikembalikan ke kalian. Di sini banyaknya partikel, artinya kita buat setidaknya 100 model dulu. Ya, kalian buat 100 model awal, random, acak gitu ya, di mana model awal ini mengikuti aturan yang ada di atas ini ya. Ada batasannya dan jumlah lapisannya ya. Lalu berapa banyak iterasi ditentukan di sini. Lalu ini adalah parameter particle swarm optimization atau PSO. Ada inersianya, ada CP dan ada CG ya. CP untuk personal, CG itu untuk yang global. Oke, oh ya, ini persamaan forwardnya tadi sudah kita tampilkan. Untuk yang ini adalah persamaan particle swarm optimization. Persamaan yang digunakan untuk mengupdate modelnya. Ya. Jadi V yang ada di sini adalah hasil. Ini adalah perturbasi model. Nanti perturbasi model digunakan untuk mengupdate modelnya. Ini model awal, ini model setelah update. Ya, ditambah perturbasi. Perturbasinya dari mana? Perturbasinya didapatkan dari perturbasi sebelumnya dikalikan dengan omega, inersia tadi ya. Dari settingan yang kita inputkan. Lalu ini CP sebenarnya, CP, yang ini CG ya. Ini selisih antara personal ya, personal base dengan model kita. Ini selisih antara global base dan model kita. Menarik ya, lebih detailnya saya rasa kalian akan belajar di perkuliahan ya. Oke, hasil. Nah, sekarang kita masuk ke hasil. Nah, di hasil setidaknya kalian punya 2 ya dari data ya. Dari data kurva kalian punya 2 karakteristik. Yang pertama adalah A0, yang kedua F0. Nanti A0 dan F0 ya digunakan untuk menghitung kerentanan seismik atau KG. Nah, pada intinya untuk F0 ya mencirikan seberapa tebal sedimen yang perkiraan seberapa tebal sedimen di lokasi tersebut ya.
Kalau semakin rendah F0-nya, biasanya ketebalan lapisan lapuknya, gitu ya, ketebalan lapisan lapuknya itu semakin tebal, gitu ya. Kalau frekuensinya semakin tinggi, biasanya semakin dangkal atau semakin tipis. Untuk amplifikasi, gitu ya, ada yang rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini sebenarnya klasifikasi berdasarkan autor tertentu, ya. Gitu. Jadi sebenarnya ini relatif, ya. Nah, untuk KG, KG juga relatif, ya. Kalau KG-nya tinggi berarti sangat rentan. Artinya kalau sangat rentan, amplifikasinya tinggi dan F0-nya rendah. Ya. Jadi amplifikasinya tinggi, F0-nya rendah. Gitu. Jadi kriteria daerah tersebut rentan itu ketika A0-nya tinggi dan F0-nya rendah. Ketika lapisan lunaknya cukup tebal dan mampu mengamplifikasi sangat tinggi, gitu ya. Seperti itu. Ya, itu nilai KG. Nah, perlu diketahui ya bahwa pada saat kalian mengukur, kalian olah, dapat kurva, nggak selamanya kurvanya sejelas ini ya. Ini yang kita sebut sebagai clear peak. Kurvanya nggak selalu sejelas ini. Bisa dia unclear, gitu ya. Ada peak tapi nggak terlalu jelas, gitu ya. Atau kasusnya 2 peak, atau kasusnya nggak ada peak sama sekali, ya. Flat saja, gitu ya. Nah, itu perlu kalian ketahui, ya. Nah, sehingga untuk nilai A0 dan F0 yang benar-benar representatif, yang benar-benar mewakili ya, adalah kurva HPSR yang clear peak, gitu ya. Ya, kalau yang lain kurang, ya. Apalagi yang flat. Yang flat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan nilainya ya, karena kalau kita bicara algoritma program, gitu ya, biasanya hanya mengambil amplitude yang tinggi misalkan di sini. Tapi kan ini kan kelihatannya datar ya secara visual ya, gitu ya. Secara visual kan datar, tapi program menunjuk ini puncaknya di sini, gitu ya. Jadi nggak terlalu bisa diandalkan. Makanya itu untuk menentukan apakah dia clear atau tidak, kita punya kriterianya. Ada 6 kriteria, ya. Dan untuk mengatakan data kita reliable dan parameter inputan untuk pengolahan reliable, nah setidaknya ada 3. Yang paling penting kalian bisa lihat di sini ya, karena waktu kita terbatas, setidaknya di 2 ini kalian cek, ya. Di pertama, sebelum kalian ngolah, kalian cek, ya. F0 itu harus lebih besar daripada 10 dibagi dengan panjang window-nya. Kalau panjang window kita pada saat kita masukkan 60 detik, berarti 10 dibagi 60, 1/6. 1/6 itu kisarannya 0,16. Artinya F0 kita, ya, yang tampil pada kurva itu harus di atas 0,16. Kalau tidak, dia tidak reliable, gitu ya. Jadi pengaturan panjang window juga penting ya. Jadi kalau kalian cek ternyata kriteria pertama tidak lolos, wah berarti panjang window kita yang bermasalah. Mungkin saja, gitu ya. Lalu yang kriteria kedua, nah di sini ada NC ya. NC itu jumlah signifikan circle. Nah, caranya dengan mengalihkan panjang window, ya, panjang window, banyaknya window, dan F0 harus lebih besar daripada 200. Nah, di sini ada pertimbangan banyaknya window, ya. Nah, jadi kalau kalian ngukur, pastikan benar-benar bersih datanya. Kalau banyak transiennya, artinya window yang diterima akan semakin dikit. Nanti akan pengaruh sama ini kriteria yang kedua. Ya, kalau windownya sedikit, kriterianya nggak berlaku, kan nggak bisa dipakai datanya, kan begitu. Ya, untuk yang clear, kalian bisa baca detailnya, gitu ya. Tapi intinya kalau setidaknya 5 dari 6 memenuhi,
bisa kalian pastikan bahwa puncaknya itu benar-benar clear, gitu ya. Idealnya begitu. Oke. Nah, ini beberapa hasil dari kakak tingkat kalian, gitu ya. Contoh saja untuk memperlihatkan bagaimana contoh hasilnya, gitu ya. Ini sebaran F0 berdasarkan rentang nilai. Nah, untuk yang ini berdasarkan klasifikasi. Jadi F0 yang kalian dapat, gitu ya, untuk mempermudah pemahaman orang awam, gitu ya. Mana yang kira-kira sedimennya tipis, mana kira-kira lapisan lunak yang tipis, mana kira-kira lapisan atasnya yang tebal, gitu ya. Nah, bisa diklasifikasikan begini. Jadi lebih gampang. Oh, warna orange itu ternyata sekian, kalau yang sangat tebal, oh ternyata yang warna hijau, gitu ya. Jadi benar-benar kelihatan. Lalu untuk yang A0, ini hasil sebarannya dalam bentuk rentang nilai, rentang warna, gitu ya. Kalau berdasarkan klasifikasi bisa kalian buat ya, lebih gampang melihatnya. Mana yang amplifikasinya tinggi, mana amplifikasi yang cukup rendah. Jadi amplifikasi yang tinggi berarti, oh ini lunak sekali nih, gitu ya. Sangat nggak kompak. Tapi kalau A0-nya rendah, gitu ya, dekat dengan 1, oh bisa jadi daerah ini sudah sangat kompak, gitu ya. Oke, KG juga, kalau KG kita ingin melihat bagaimana distribusi kerentanan di daerah tersebut ya, dengan mengkombinasikan dua nilai tadi ya. Kriterianya kalau A0-nya tinggi, kriterianya kalau rentan, maka A0-nya harus tinggi, F0-nya harus rendah. Dia tebal dan dia sangat lunak, gitu ya. Nah, ini diklasifikasikan ya, relatif. Oke, lalu VS30 dari proses inversi, kalian dapat variasi nilai VS terhadap kedalaman, lalu kalian hitung nilai VS30-nya. Oke. Nah, ini beberapa aplikasi untuk HPSR, gitu ya, kalian bisa baca. Dan di sini sudah saya sertakan beberapa link ya, kalian bisa baca sendiri. Oke, ini referensinya, dan nggak semua referensi yang saya masukkan di slide ini ada di sini ya. Tapi ini beberapa yang penting ya. Yang pertama Sesame, gitu ya, Wetland for Interpretation of DHV Spectral Ratio Technique dan seterusnya, gitu ya. Atau kalau kalian ingin membaca buku bahasa Indonesia ya, itu ada di internet ya, Microseismic, Microtremor, dan Microearthquake dalam ilmu kebumian ya. Kalau nggak salah penerbitnya dari Unila ya, kalian bisa baca dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau misalkan kalian ingin membaca review terbaru terkait HPSR, itu ada di Su dan Wang 2021, dan untuk pondasinya kalian bisa baca di Nakamura 2000 ya. Oke, itu saja ya materi dari saya. Oke, sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Lumayan ya pembahasannya ya. Ya, kalau tidak ada, kita bisa langsung masuk ke tugas. Ya. Oke, untuk tugas, ya, tugasnya cukup sederhana ya, kalian ngoding ya, kalian ngoding, gitu ya. Untuk ngodingnya ini akan disediakan file input, ya, data miniset, data hasil rekaman. Nanti dari data hasil rekaman, harapannya kalian bisa membuka data hasil rekaman tersebut di Python, lalu kalian plotkan. Nah, akan kelihatan bagaimana hasil rekamannya. Oh, ini banyak sekali transiennya ya. Oke. Lalu dari rekaman tadi ya, seperti biasa, step berikutnya adalah windowing. Kita bagi rekaman tersebut menjadi beberapa bagian. Oke, kita ambil potongan pertama deh. Kita ambil window pertama 60 detik ya. Jadi dari rentang yang saya rasa ini 30 menitan atau 40 menitan, saya lupa ya.
Kita ambil menit pertama, ya 60 detik pertama, kita potong. Oke. Setelah kita potong, kita lakukan pre-processing. Nah, di pre-processing ini kalian bisa lihat ya. Ini di zoomkan saja biar kelihatan. Nah, mantap. Nah, di sini kalian bisa lihat ya amplitudenya baseline-nya, ya baseline puncak dan lembahnya itu nggak di 0, tapi di 1600-an ya. Makanya kita kita posisikan kembali di 0 ya baseline. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan library of span ya. Nanti kalian bisa baca ini petunjuk teknisnya. Nah, setelah itu kita lakukan taper ya. Taper itu kita membuat amplitudo di ujung kanan dan kirinya itu meluruh ya sampai 0. Ya. Ini penting ya, kalau kalian belajar analisis sinyal, ini penting sekali untuk transformasi Fourier ya. Saya nggak akan bahas detail di sini. Oke, lanjut. Setelah kita lakukan taper, kita lakukan pre-processing, data tadi dalam 3 komponen ini, yang masih dalam domain waktu, kita transformasikan. Ya, kita transformasikan sehingga menghasilkan spektrum, ya, spektra, gitu ya, 3 komponen. Ya. Ini ada wilayah positif dan wilayah negatif ya. Oke. Nanti kita ambil yang positifnya saja, nggak apa-apa. Oke, setelah itu karena di sini samplingnya saya rasa terlalu rapat ya, kita bisa resample sebenarnya. Nah, resample-nya dengan menggunakan resample logaritmik ya. Nah, itu pilihannya ada di GFC itu ada ya. Kalau HPSR Pi saya rasa default ya. Kita resample secara logaritmik. Lalu kita ambil dari 0,5 sampai 20. Ya, jumlah samplingnya 200 ya. Oke, sehingga kita dapat data ini dari 0,5 sampai 20 Hz. Nah, masih tetap 3 komponen. Nah, nanti dari 3 komponen ini kita smoothing dengan menggunakan filter Kono-Omachi ya, bandwidthnya 40. Sehingga hasilnya lebih smooth ya. Harapannya smoothing ini itu tidak akan merubah tren datanya ya. Harapannya tidak merubah tren datanya. Memperhalus tapi tidak merubah tren ya, harapannya itu. Nah, setelah itu kita hitung H/V ya, dari data yang ada gitu ya di masing-masing frekuensi, amplitudenya kita HVSR kan. Oke, ada masalah ini. Bentar. Sepertinya ada masalah ya. Oke. Oke, sepertinya ada masalah ini. Ya,
Saya coba share screen kembali ya. Oke. Halo, kita tunggu sebentar ya, Pak Yudanya ada problem di internet ya, koneksi internet. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Ini bentar lagi kita selesai. Kita lanjutkan ya. Setelah kita hitung PSR-nya, maka dari window pertama ya kita bisa dapatkan kurva PSR dan kita bisa dapatkan nilai A0 dan F0-nya. Sesimpel itu ya. Nah, lakukan hal serupa untuk seluruh window. Jadi diiterasi dari window pertama sampai window terakhir sehingga kita punya banyak sekali kurva. Lalu kita cari nilai mediannya ya. Kita cari nilai median amplitudonya dari masing-masing frekuensi ya. Baru kita dapat nilai A0 dan F0 yang mewakili ya. Mewakili keseluruhan window. Nah, ekspektasinya di sini, ekspektasi output datanya kalian diminta ya memberikan hasil setiap langkah dalam bentuk gambar ya. Sesuai dengan gambar 1 sampai gambar 8. Setelah itu file export ya, data kurva PSR kontennya berisi frekuensi dan amplifikasi dalam ASCII ya, dan juga tentunya notebook kalian, Python notebook kalian ya, Python notebook kalian yang mendeskripsikan secara detail dari penjelasan pertama sampai akhir, dari langkah pertama sampai akhir ya. Oke, silakan itu bisa dikerjakan untuk masing-masing kelompok. Ya, mungkin itu saja ya materi ya yang bisa saya sampaikan. Saya rasa untuk tanya jawab kalian bisa komunikasi dulu dengan asisten ya. Oke.
Itu saja dari saya tutup. Kalau Pak Asid ada tambahan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yuda tadi, materinya sangat detail ya. Nanti untuk rekamannya nanti akan diberikan di classroom. Terima kasih sekali lagi Pak Yuda. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi Pak Yuda?